Sebab Tuhanlah tempat perlindungan, yang maha tinggi tempat perteduhan. Malapetaka takkan menimpaku, walau 1000 rebah di sisiku, 10.000 rebah di kananku, tetapi itu takkan menimpaku. Walau badai datang, ku kan tetap percaya. Apapun yang terjadi, ku kan tetap percaya. Sebab Tuhanlah tempat perlindungan, yang maha tinggi tempat perteduhan. Malapetaka takkan menimpaku, walau 1000 rebah di sisiku, 10.000 rebah di kananku,
Dia Allah yang Maha Kasih. Haleluya. Mari bersama-sama bertepuk tangan. Karena usahaku dan perbuatanku, semua pemberianmu, katakan kasih dan rahmatmu, kasih dan rahmat yang kekal, berikan kepastian dalam pengharapan. Bersama-sama katakan amin. Dalamku sungguh besar kasih-Mu, berlimpah kebaikan-Mu, Kau menghidupkanku dengan anugerah-Mu. Oleh kasih karunia-Mu, Kau telah membangkitkanku, Kau menghidupkanku dengan anugerah-Mu. Sama-sama mendapatkan Tuhan kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih setiamu. Haleluya. Sama-sama kita katakan, karena usahaku dan perbuatanku, semua karena pemberian Tuhan, semua pemberian. Terima kasih Yesus, kasih dan rahmat yang bekal, berikan kepastian dalam pengharapan. Sungguh besar kasih-Mu, berlimpah kebaikan-Mu, Kau menghidupkanku dengan anugerah-Mu. Oleh kasih karunia-Mu, Kau telah membangkitkanku, Kau menghidupkanku dengan anugerah-Mu. Haleluya. Terima kasih Yesus, anugerah-Mu besar bagi kami, kasih-Mu melimpah bagi kami. Haleluya. Bersama-sama katakan, Jesus, we are alive. Jesus, we are alive. Jesus, we are alive. Jesus, we are alive. Sama-sama mendapatkan Tuhan kita. Yang memberikan kehidupan bagi kami Yesus. Haleluya. Saat kasih-Mu, berlimpah kebaikan-Mu, Kau menghidupkanku dengan anugerah-Mu. Oleh kasih karunia-Mu, Kau telah membangkitkanku, Kau menghidupkanku dengan anugerah-Mu. Jesus, we are alive. Jesus, we are alive. Jesus, we are alive. Salah katakan, Jesus, we are alive. Amin. Haleluya. Haleluya. Sungguh Tuhan, hanya di dalam Engkau saja kami mau menyembah, kami mau meninggikan-Mu Tuhan. Lebih dalam dan lebih dalam lagi Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Sungguh besar setiamu, nyata
di sepanjang hidupku, darahmu telah layakkan kehidupanku. Amin Tuhan. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Dengan segenap hati katakan, ku tinggikan Kau Tuhan. Amin. Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Benar Tuhan, ini kerinduan kami, sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku, darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran ku tinggikan. Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Hanya Kau yang kami sembah, haleluya, Yesus, haleluya, amin. Hanya Engkau Tuhan yang ku tinggikan, hanya Engkau saja Yesus yang ku sembah, tiada yang lain. Haleluya, Yesus saja, hanya Kau yang ku sembah. Pujian bagi biar hati kami memuji-Mu. Amin Tuhan. Kami mau meninggikan
tinggikan-Mu lebih dalam lagi Yesus. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam menyembah dalam roh dan penuh. Ku tinggikan, amin Tuhan Yesus. Kau melihat nyanyian kami Bapa, segalanya lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Sore hari ini kami mau sungguh-sungguh datang membawa hati kami, membawa pikiran kami dan seluruh keberadaan kami hanya untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Berkaryalah di dalam ibadah ini Tuhan. Ibadah ini sepenuhnya milik-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Berikan sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan kita. Amin. Haleluya. Kalau kasih manusia mungkin boleh mengecewakan, tapi percaya Allah yang kita sembah kasihnya tidak pernah mengecewakan. Amin. Yang sudah merasakan kasih Tuhan, coba berkata dengan saya ya. Coba. Dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, menaikkan pujian. Haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Angkat tangan Tuhan.
kasih Allah tak berkesudahan dalam kehidupan kita. Amin. Kasih Allah begitu besar dalam kehidupan kita. Dan kasih Allah tak terbatas dalam kehidupan kita. Biarlah kasih Allah seperti mentari yang tak pernah berhenti bersinar dalam kehidupan kita. Dan kasih Bapa seperti samudra yang terlalu dalam dan tak terukur dalam kehidupan kita. Terima kasih Yesusku. Hanya Kau Yesusku. Kaulah yang besar dalam kehidupan kami. Seperti mentari yang bersinar, seperti itu kasih Bapa, seperti gelombang samudra takkan pernah berhenti. Kau mengasihiku seperti tingginya langit biru. Demikian tinggi kasih Bapa, sedalam lembah bayang mau, demikian dalam Kau tebus hidupku. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Terima kasih Yesus. Oh, mari pujikan pujiannya dari awal. Seperti mentari yang benar Tuhan. Haleluya. Seperti itu kasih Bapa. Seperti gelombang samudra takkan pernah berhenti. Kau mengasihiku, Kau mengasihiku seperti tingginya langit biru. Demikian tinggi kasih Bapa, sedalam lembah bayang mau, demikian dalam Kau tebus hidupku. Lebih dari mentari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Terima kasih Yesus untuk segala cinta-Mu dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, hanya karena kasih-Mu, hanya karena kebaikan-Mu Tuhan, kami boleh ada di tempat ini Tuhan. Biarlah kasih itu Tuhan boleh kami pakai Tuhan untuk mengasihi semua orang yang ada di samping kami, semua orang yang ada di sekeliling kami. Jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Kasih-Mu
berhenti memancarkan sinarnya cintamu. Yes. Yes. Oh. Thank you Lord. Terima kasih atas, sekali lagi sampaikan bahwa kasih-Mu lebih dari mentari. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra. Kepada Bapak Kembali, kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Kasih-Mu Tuhan. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Terima kasih. Terima kasih atas cinta-Mu. Sungguh hati kami melimpah dengan syukur sore hari ini Tuhan. Kami menyadari kehadiran-Mu di tengah kami, dan ini sumber kekuatan dan sukacita kami. Sebab satu-satunya Tuhan, Allah, Raja yang kami sembah dan tinggikan hanya Tuhan. Engkaulah pemilik tunggal dari ibadah hari ini Tuhan. Segala kemuliaan kami persembahkan bagi-Mu di dalam nama Yesus. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu saudara-saudara. Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Ada di antara Bapak Ibu saudara yang mungkin hari ini untuk pertama kali hadir di tempat ini, kami ingin menyampaikan ucapan selamat datang untuk Bapak Ibu saudara-saudara yang baru pertama kali hadir, dan kami senang bisa bertemu dengan Bapak Ibu, dan nanti di waktu-waktu selanjutnya kita masih akan bertemu dalam hadirat Tuhan. Dan saudara-saudara, ibadah ini disetting hanya untuk 1 jam. Jadi pergunakan kesempatan yang tidak lama ini untuk saudara benar-benar tidak kehilangan berkat Tuhan ya. Jadi mulai dari hari ini sampai dengan minggu-minggu setelah ini, saudara-saudara, kita akan setiap minggu sore kita akan beribadah dalam durasi yang jauh lebih pendek, 1 jam saja, tanpa harus mengurangi ya esensi dari ibadah. Tidak harus menghambat pekerjaan Roh Kudus di tempat ini. Percayalah, Tuhan akan terus bekerja, berkarya lebih jauh dalam hidup kita. Saudara-saudara, kita akan membaca Alkitab kita yang hari ini. Saudara-saudara akan mendengar perkataan firman tentang bagaimana hidup yang berkualitas. Hidup yang berkualitas. Satu kali saudara-saudara,
ketika saya mengunjungi satu kafe bersama dengan istri dan anak-anak saya di daerah Tulungagung di sana, sebuah kafe baru yang saya tertarik, bukan hanya soal menu makanannya, pastinya juga harganya nggak terlalu mahal, ya, terjangkau di kantong saya. Tapi yang jauh lebih menarik ketika saya ke sana dan kemudian saya mendapati sebuah kata-kata. Kata-kata itu seperti ini, saudara-saudara. Sudah tahu hidupmu itu mahal, kenapa ditukar dengan yang murahan? Kalau hidupmu tidak berkualitas, ingat, ongkos hidupmu mahal. Saya tidak harus meminta saudara setuju atau tidak dengan statement ini, tetapi saudara-saudara saya merasa ini menempelak saya juga secara pribadi. Coba mari kita lihat hidup kita. Bukankah telah satu kali Tuhan Yesus mati di kayu salib dan itu cukup untuk membayar lunas seluruh hutang dosa saudara dan saya. Jadi begitu mahalnya hidup kita ini. Sampai Allah sendiri melalui Yesus Kristus harus mati menebus kita dari dosa-dosa kita. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, cukup satu kali Yesus mati disalib untuk saudara dan saya. Dan itu sebabnya Alkitab kita mengatakan hidup saudara dan saya ini bukan milik kita lagi. Setuju Bapak Ibu? Galatia katakan hidup kita ini bukan lagi milik kita. Itu sebabnya jangan menggunakan hidup ini dengan semaunya kita, ya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, oleh karena itu mari kita mencari perkenanan Tuhan selama saudara dan saya masih hidup. Beberapa waktu ini ada begitu banyak saudara kita yang sakit, saya diantaranya, ya. Tapi Tuhan tolong kita saudara-saudara, kalau saudara sampai hari ini masih ada di tempat ini berbakti bersama-sama. Ini karena anugerah Tuhan, saudara sehat itu anugerah Tuhan. Ya, di masa-masa seperti ini saudara, sekali lagi kesehatan itu mahal. Tapi jauh lebih mahal hidup saudara dan saya. Karena untuk itu Yesus harus mati buat kita. Nah sekarang bagaimana caranya supaya saudara dan saya menjadi anak-anak Tuhan yang memiliki hidup yang berkualitas. Sebab saya yakin saudara, ketika Tuhan menebus kita dari dosa, ya, mati di kayu salib, itu harga yang sangat mahal dan Tuhan pasti punya rancangan, punya rencana yang sangat indah untuk saudara dan saya. Kita tidak lagi hidup untuk diri kita. Paulus sekali lagi katakan dalam Galatia, hidup yang saudara dan saya miliki sekarang bukan milik kita. Yuk, oleh karena itu saudara-saudara, mari kita membangun hidup yang berkualitas. Karena saya yakin Tuhan menginginkan saudara dan saya bukan hanya sekedar memenuhi bumi, tapi kehadiran kita dimanapun saudara dan saya berada. Sebagai apapun saudara dan saya, profesi kita, Tuhan mau hidup kita ini berdampak. Visi gereja kita jelas, connect to God, others, ministry, dan reach the lost. Jadi hidup kita mesti memiliki keterhubungan dengan Tuhan, dengan orang lain, dengan sesama kita, dengan pelayanan, dan pada gilirannya untuk jiwa-jiwa yang terhilang. Dan saudara-saudara, ini misi besarnya Tuhan. Tuhan sudah selesai hidup di dunia ini 3 tahun lamanya. Tuhan berkarya besar di muka bumi ini dan ini waktunya saudara dan saya menjadi anak-anak Tuhan yang melanjutkan visi Tuhan. Nah, bagaimana membangun hidup yang berkualitas? Mari kita membaca Alkitab kita dalam kitab Roma pasal yang ke-12. Mari kita membuka Alkitab kita saudara-saudara, Roma pasal yang ke-12. Roma pasal yang ke-12. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah, dan itu adalah ibadahmu yang sejati. Hidup kita ini menjadi berkualitas ketika kita memberikan hidup kita ini kepada Tuhan, menjadi persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Nah, saudara-saudara, persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan artinya saudara dan saya tidak menjalani hidup di dunia ini berdasarkan jurnal-jurnal yang kita tulis dalam kehidupan kita, berdasarkan agenda-agenda pribadi kita, tapi kita sedang berurusan dengan Tuhan.
Karena hidup kita ini sudah ditebus oleh darah Yesus. Dan itu sebabnya saudara-saudara, Tuhan mau memiliki agenda untuk hidup saudara dan saya. Ya, hidup yang berkualitas sekali lagi adalah hidup yang belajar nuruti kehendak Tuhan. Saudara-saudara tidak gampang, tapi saya yakin Roh Kudus memampukan saudara dan saya. Kalau saudara membaca kitab Ulangan contohnya, saudara membaca kitab Ulangan, saudara akan menemukan berbagai macam aturan-aturan yang sangat ketat dalam hukum Yahudi. Bagaimana mempersembahkan korban bakaran, korban penghapus dosa dan sebagainya. Sangat detail bahkan. Satu persatu tidak boleh ada yang terlewatkan secara spesifik. Persembahan memang harus seperti itu saudara-saudara. Sesuai dengan kepentingan dan maksudnya. Itu yang ditulis dalam kitab Ulangan. Dan saudara diceritakan umat Israel tidak boleh, sekali lagi. Umat Israel tidak boleh salah. Tidak boleh tidak tepat dalam mengatur ukupan-ukupan persembahan mereka untuk Tuhan. Dan kalau ini berbicara tentang kitab Ulangan, yang waktu itu Yesus belum ada di dunia ini dan mati buat kita umat manusia. Tapi saudara dan saya hidup di perjanjian baru. Yesus mati untuk saudara dan saya. Ini yang membuat hidup kita ini menjadi milik Tuhan. Dan saudara-saudara, kita tidak kembali lagi ke kitab Ulangan. Kitab Roma mengatakan karena itu persembahkan, bukan lagi persembahan korban bakaran, tapi hidupmu kepada Tuhan. Mari dipersembahkan. Itu artinya Tuhan menginginkan totalitas dalam hidup kita. Pemimpin perusahaan mana yang tidak senang melihat anak buahnya, orang yang hidup dalam totalitas? Gereja mana yang tidak senang melihat seluruh jemaat hidup dalam totalitas? Dan Tuhan mana yang tidak bangga melihat saudara dan saya, orang-orang yang mau hidup dalam totalitas bagi Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bukan setengah-setengah, tapi sekali lagi totalitas. Itu artinya saudara dan saya mau berubah seturut sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, persembahkan hidup sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan, ibadah yang sejati. Ya, caranya bagaimana Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Caranya bagaimana supaya hidup kita ini menjadi persembahan yang sejati? Maka ayat yang kedua dari Roma 12 ayat yang kedua berkata, jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik dan yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Jadi Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, untuk kita bisa memberikan persembahan yang berkenan kepada Tuhan, maka ini yang harus kita kerjakan. Kita dituntut memiliki sebuah komitmen untuk berubah. Komitmen untuk berubah. Tuhan bukan tidak bisa merubah kita. Tuhan bukan tidak bisa merubah karakter kita. Apa sih yang Tuhan tidak bisa rubah? Apa yang Tuhan tidak bisa kerjakan? Tapi dalam kemahakuasaan Tuhan, Tuhan memang memberikan kepada kita free will atau kehendak bebas, supaya saudara dan saya tahu bagaimana memilih. Itu sebabnya saudara-saudara, Roma pasal 12 ini berkata, ini sesuatu yang harus saudara dan saya pahami. Sekali lagi Tuhan menginginkan adanya komitmen, ada kemauan dari pihak kita. Ini bagian yang harus saudara dan saya kerjakan. Tuhan tidak memaksakan kehendak. Sekali lagi dalam kemahakuasaannya, Tuhan tidak memaksakan kehendaknya kepada kita. Kita hormati saudara-saudara. Kita hormati kehendak bebas yang Tuhan beri. Dengan cara saudara dan saya memiliki komitmen untuk mau hidup kudus, mau berubah, menjauhi dosa. Ya, sebab tanpa ada komitmen ini, saudara tidak akan pernah melihat perubahan apapun. Kita harus mau berubah, dan itu diawali dari kita. Jadi bagaimana membangun hidup yang berkualitas? Yang pertama adalah persembahkan tubuh saudara sebagai persembahan yang hidup dan berkenan kepada Tuhan. Setuju saudara-saudara? Yang kedua, yang terakhir,
Mazmur pasal yang pertama, ayo kita membuka Alkitab kita. Mazmur pasal yang pertama, saya pikir tidak sulit menemukan kitab ini. Saudara cukup membuka Alkitab di bagian tengah, maka saudara akan menemukan kitab Mazmur. Mazmur pasal yang pertama, ayat 1 sampai 3. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ada progresivitas ya Bapak Ibu, saudara-saudara. Ia seperti pohon ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Dan jaminan Tuhan adalah apa saja yang diperbuatnya berhasil. Saya mengaminkan bagian ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari menyukai firman Tuhan. Kalau saudara sudah tidak ada greget, kalau hati saudara tidak tersentuh, kalau saudara tidak bisa menangis dalam hadirat Tuhan, ini bukan sesuatu yang dibuat-buat. Tapi siapapun orangnya ketika bertemu dengan hadirat Tuhan, dia tidak akan tahan dengan hadirat Tuhan. Kalau saudara sudah tidak merasa ada sentuhan Roh Kudus dalam hati saudara, tidak ada kerinduan apapun untuk mendengar firman, untuk saudara bersekutu dengan saudara seiman yang lain, warning, hati-hati Bapak Ibu. Ya. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini petunjuk, pedoman bagi hidup kita. Ini kompas, ini penunjuk arah bagi hidup kita. Karena mudah sekali dunia ini membelokkan hidup saudara dan saya. Sangat mudah. Ya. Tapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Alkitab memberikan penegasan bahwa ketika saudara dan saya mencintai firman Tuhan, membaca Alkitab kita, merenungkan, belajar melakukan. Alkitab ini tidak ada fungsinya apapun kalau saudara tidak membaca dan mulai belajar melakukan. Tidak ada fungsinya Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman ini menjadi sangat berkuasa ketika saudara dan saya menghidupi setiap perkataan firman. Dan ketika itu terjadi, Alkitab kita berkata, saudara-saudara, orang-orang yang menyukai firman Tuhan, hidupnya ini akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, di tepi aliran sungai. Dia tidak akan pernah mengalami masa kering. Dia akan terus berbuah. Siapapun yang mencoba mengambil manfaat dari pohon ini, mereka akan bisa menikmatinya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jadilah anak Tuhan yang mencintai firman. Kalau tidak, hidup kita tidak akan produktif. Kita tidak bisa terhubung dengan Tuhan. Ya, kalau sekedar mengenal Yesus itu Tuhan, iblis pun juga tahu Yesus Tuhan. Tapi untuk mengalami Tuhan secara pribadi, ini yang Tuhan mau. Alami Tuhan secara pribadi, saudara-saudara. Connect to God. Mari kita alami Tuhan. Supaya kekristenan kita tidak mandul. Kita tidak hidup untuk diri kita sendiri. Kalau kita berpusat kepada diri sendiri. Tadi pagi saya sampaikan firman tentang bagaimana seharusnya anak-anak Tuhan berdoa untuk orang-orang lain. Tidak hanya berpusat kepada diri sendiri. Kalau saudara hitung berapa kali saudara berdoa untuk orang lain. Ya, kalau sekedar lip service, mungkin saudara ada orang yang saudara seiman yang sakit, bertemu dengan saudara, ya sudah, nanti saya doakan. Nanti saya doakan. Saya tidak menjamin saudara benar-benar mendoakan. Ya, hanya lip service supaya tidak terganggu saja ya. Tapi mulai belajar berguna bagi orang lain, mendoakan orang lain, bermanfaat bagi orang lain. Dan itu akan terjadi saudara-saudara ketika saudara belajar mencintai firman Tuhan. Hidup saudara akan menjadi berbuah. Kekristenan kita tidak mandul. Orang menjadi merasa kehadiran Tuhan dalam hidup kita, dan itu yang paling penting. Kristen yang mula-mula terjadi ketika ada anak-anak Tuhan di Antioquia, dan orang-orang menyebut mereka orang-orang Kristen karena mereka melihat karakternya Tuhan Yesus itu loh ada di dalam diri para murid. Sehingga sebutan Kristen itu muncul untuk kali pertama di Antioquia. Dan sebenarnya itu yang Tuhan mau, saudara-saudara.
Saudara dan saya menjadi orang-orang Kristen dimanapun kita berada, mulai belajar memiliki antusiasme dalam membaca firman. Sekali lagi, belajarlah membaca firman. Ya, memang harus ada harga yang dibayar. Harus ada waktu yang saudara sediakan. Waktu yang saudara dan saya miliki sama. Satu hari, 1 kali 24 jam. Yang membedakan adalah apakah saudara menggunakan waktu yang 1 kali 24 jam ini dengan cara yang berkualitas atau tidak. Ya, dan salah satu cara untuk membuat saudara hidup memiliki hidup yang berkualitas, belajar untuk menyediakan waktu membaca Alkitab, merenungkan firman. Kekristenan saudara tidak akan kendor, gak gampang lukru jadi orang Kristen. Ya, mari saudara-saudara bangun kehidupan yang berkualitas. Jangan hidup sembarangan. Jangan hidup seenaknya di waktu-waktu yang singkat ini. Hidup kita terlalu mahal kalau hanya untuk hidup yang semaunya kita. Sayang, karena Tuhan memiliki kehendak yang luar biasa. Tuhan memiliki rancangan yang hebat untuk saudara dan saya. Jangan buat rancangan Tuhan gagal dalam hidup kita. Ya, milikilah hidup yang berkualitas. Jauhi dosa, kemudian hiduplah sesuai dengan firman. Tuhan menolong saudara dan saya. Kita berdiri bersama-sama saudara. Haleluya. Ada sebuah pujian. Pujian ini disukai oleh banyak orang-orang tua rupanya. Tapi anak-anak muda juga melihat ini sebagai pujian yang indah saudara-saudara. Ya, pujian yang juga sering dinyanyikan pada saat kita menghadiri upacara pemakaman. Ya. Tapi pujian ini indah. Mengatakan hidup ini adalah kesempatan. Dan sadari lewat pujian ini, hidup ini singkat. Hidup saudara dan saya terlalu mahal, sehingga Tuhan harus mati untuk saudara dan saya. Dan jangan sia-siakan kesempatan ini. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Sekali lagi, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus sementara. Amin. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat Tuhan. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku. Ya Tuhan, selagi kami masih kuat, tidak berdaya lagi. Hidup ini sudah jadi berkat. Bapa, di dalam nama Yesus, jamah setiap hati kami, jamah setiap pikiran kami, sehingga setiap perkataan firman yang diperdengarkan sore hari ini mendapat tempat yang terbaik di hati kami. Kami tahu Tuhan, ketika hari-hari ini kami mulai menjauh dari Tuhan, hari-hari ini kami mulai tidak lagi mencintai perkataan firman, ketika hati kami mulai tidak memiliki rasa haus dan lapar akan Tuhan, kami tahu iblis sedang menantang kami. Dan ini yang membuat hidup kami tidak berkualitas.
Itu sebabnya Tuhan tolong setiap kami yang ada di tempat ini. Tolong kami Tuhan untuk kami mempersembahkan hidup kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan dan yang sempurna di hadapan Tuhan. Dan untuk melakukannya kami mau berkomitmen untuk meninggalkan hidup lama kami dan membangun hidup baru bersama dengan Tuhan. Kami mau belajar Tuhan untuk mencintai perkataan firman. Diberkatilah setiap telinga yang mendengar hari ini di dalam nama Yesus. Amin. Tuhan memberkati. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Sebab Tuhanlah tempat perlindungan yang maha tinggi, tempat perteduhan. Malapetaka takkan menimpaku. Walau 1000 rebah di sisiku, 10.000 rebah di kananku, tetapi itu takkan menimpaku. Walau badai datang, ku kan tetap percaya. Apapun yang terjadi, ku kan tetap percaya. Sebab Tuhanlah tempat perlindungan yang maha tinggi, tempat perteduhan. Malapetaka takkan menimpaku. Walau 1000 rebah di sisiku, 10.000 rebah di kananku, tetapi itu. Nah, itu tadi pengumuman kegiatan gereja selama sepekan mendatang. Selamat menikmati berkat Tuhan yang luar biasa sepanjang minggu ini yang Tuhan akan kerjakan bagi Bapak, Ibu, Saudara dan kita semua. Amin. Untuk berikutnya kita akan mengakhiri ibadah kita pada sore hari ini. Nanti kembali Bapak Gembala akan berdoa menutup ibadah kita. Mari kita akan bersama-sama berdiri dan kita akan akhiri ibadah kita. Haleluya. Segala pujian syukur bagimu. Segala pujian syukur bagimu. Amin. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu, Yesus, ku menyembah. Segala puji, segala
pujian, hormat, dan kemuliaan kami persembahkan bagi-Mu Tuhan. Diberkatilah setiap kami yang hadir di tempat ini dan saudara-saudara kami yang menyaksikan secara live streaming dimanapun kami berada. Di antara kami mungkin ada yang sakit hari ini. Dari tempat ini kami bersekutu, kami bersepakat meminta di dalam nama Yesus. Kuasa kesembuhan mengalir atas setiap pribadi. Semua kami yang sakit hari ini disembuhkan oleh Tuhan. Kami percaya kuasa mujizat Tuhan masih terjadi Tuhan. Kami percaya pula Tuhan akan memberkati ekonomi seluruh umat-Mu, rumah tangga seluruh umat-Mu, studi anak-anak dalam sekolah, keluar masuk kami dari rumah kami. Semua yang kami kerjakan dibuat berhasil oleh karena anugerah Tuhan. Setiap persembahan yang kami persembahkan dengan hati yang mengasihi Tuhan, Tuhan lipat kali gandakan pula berkat-Mu atas hidup kami. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, mari sebelum pulang terima anugerah kasih karunia dari Allah Bapa kita, semua berkat terbaik dari surga Tuhan anugerahkan melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Dan Allah Roh Kudus memberkati saudara, menyertai saudara hari ini sampai Maranatha di dalam nama Yesus. Amin. Tuhan memberkati. Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati. Sebab Tuhanlah tempat perlindungan yang maha tinggi, tempat perteduhan. Malapetaka takkan menimpaku. Walau 1000 rebah di sisiku, 10.000 rebah di kananku, tetapi itu takkan menimpaku. Walau badai datang, ku kan tetap percaya. Apapun yang terjadi, ku kan tetap percaya. Sebab Tuhanlah tempat perlindungan yang maha tinggi, tempat perteduhan. Malapetaka takkan menimpaku. Walau 1000